Baik, terima kasih Pak Rio Octaviano dari Road Safety Association Indonesia ya Pak. Ya, Iya, sebelum diskusi dimulai mungkin bisa perkenalkan diri Pak. RSA Indonesia itu apa Pak? ya, oke, makasih Mas. Jadi RSA Indonesia itu sebetulnya sebuah NGO. Eh, Sebelumnya kami memang mengklaim bahwa NGO kami adalah satu-satunya NGO yang memang based on grassroots. Jadi memang dulu kami awalnya adalah para teman-teman yang cinta dengan otomotif, lalu kita concern ke dunia keselamatan jalan. Itu kita sebenarnya awalnya itu di tahun 2006, kita mulai ngumpul tahun 2006. Tahun 2008 kita putuskan untuk membentuk satu badan hukum, yaitu pada saat itu kita membentuk sebagai LSM atau sekarang sudah disebut sebagai Ormas. Lalu selanjutnya tahun 2000 berjalannya waktu kami mengadakan semacam edukasi, campaign, bahkan kami melakukan intervensi kebijakan, kami melakukan komunikasi dengan para pemangku kebijakan. Tahun 2011 kita kebetulan dipercaya untuk mewakili Indonesia hadir di pertemuan NGO keselamatan jalan seluruh dunia, waktu itu di PAHO di Washington DC. Dan itu adalah pertemuan kedua untuk NGO keselamatan jalan seluruh dunia. Nah, di pertemuan ketiga, sebetulnya di pertemuan kedua sudah ada pembicaraan akan dibentuk sebuah aliansi. Singkat kata, aliansi NGO keselamatan jalan terbentuk dunia. NGO, aliansi NGO keselamatan jalan dunia itu akhirnya dibentuk, dan alhamdulillah pada saat itu berarti RSA menjadi salah satu cikal bakalnya dari aliansi ini, karena kami juga hadir di dalam pada saat mau pembentukannya. RSA pada saat ini kami berfokus kepada edukasi dan kami juga melakukan banyak komunikasi dengan para pemangku kebijakan terkait dengan hal-hal yang bersinggungan dengan lalu lintas, terutama dengan keselamatan jalan. Dan akhir-akhir ini kami juga berkolaborasi dengan teman-teman dari aktivis sepeda dan aktivis pejalan kaki. Kami berkolaborasi dengan mereka dengan maksud untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan gerakan keselamatan jalan ini ke seluruh lini dari pengguna jalan. Pada saat ini ada Bike to Work dan Koalisi Pejalan Kaki yang memang kita sudah beberapa kali melakukan beberapa kegiatan bersama. Tujuannya adalah mencoba mengeneralisir tentang pengguna jalan, bahwa semua adalah pengguna jalan, semua itu berhak dengan keselamatan atas dirinya mereka masing-masing di jalan raya. Gitu, Mas. Ya, baik, terima kasih Pak. Menarik Pak yang akan kita bahas kali ini Pak terkait kebijakan perubahan warna plat yang dari Korlantas Polri merencanakan baru tahun depan Pak. Dari perspektif RSA sendiri dari untuk keselamatan jalan apa yang bisa disampaikan Pak? Ya. Oke, menariknya gini, Mas. Kecelakaan lalu lintas itu, jadi kami kan punya produk ya, ibarat kami sebutnya produk, namanya segitiga RSA, Rules, Skills, and Attitude. Jadi kalau diejawantahkan ke dalam pilar pilar keselamatan jalan yang ada di dunia dan ada di Indonesia, adopsi oleh Indonesia, itu ada 5 pilar keselamatan jalan. Nah, memang dari dulu kami agak concern dengan attitude atau pengguna jalannya, road user behavior. Itu ada di pilar keempat, di mana itu ada dipegang oleh kepolisian sebagai lead sectornya.
terkait dengan ini, maksud kami menyampaikan ini adalah kecelakaan selama ini ternyata didominasi atau majority dari kecelakaan lalu lintas itu dimulai dari tidak taatan terhadap aturan lalu lintas, dari pelanggaran lalu lintas gitu ya. Itu diawali dari situ. Jadi majority hampir 90% itu kecelakaan lalu lintas diawali dengan pelanggaran. Nah, terkait dengan berubahnya plat nopol, ini sebetulnya sebuah hal yang dulu kita udah bahas. Kebetulan Pak Krisnanda yang sekarang sudah menjadi Dirkamsel, itu kita sering tukar pikiran. Dan memang saya salut lah dengan konsistensi beliau, sampai akhirnya muncul dengan ETLE, gitu ya, Electronic Traffic Enforcement. Kenapa? Kenapa kami sangat mendukung ini? Perubahan plat nopol itu adalah sebuah awal, kalau menurut kami ya, sebuah awal dalam mendeteksi para pelanggar lalu lintas. Para pelanggar peraturan lalu lintas ini dideteksi awal itu dari plat nopol. Plat nopol apa diganti? Jadi sebetulnya banyak aspeknya sih, banyak aspeknya. Salah satunya adalah aspek dari AI-nya sendiri atau artificial intelligence yang memang ditanamkan di ini. Jadi perubahan plat nomor ini menjadi salah satu supporting yang sangat mendasar dalam mendukungnya program ETLE. Nah, di dalam keselamatan jalan, balik lagi saya tadi cerita di awal, di dalam keselamatan jalan kita mencoba untuk menekan jumlah pelanggar aturan lalu lintas. Dengan cara kita menekan pelanggar aturan lalu lintas, kita berharap kecelakaan lalu lintas itu akan lebih menurun. Nah, ini yang makanya kami sangat dukung, karena apabila masyarakat sekarang kan gini, masyarakat ini terlalu terlena dengan kondisi law enforcement yang ada di Indonesia. Saya nggak usah sebutkan bentuknya seperti apa, tapi mereka sudah terlena dengan kondisi law enforcement di Indonesia. Dengan adanya ini, maka human involvement atau keterlibatan manusia ini akan sangat di-reduce dalam melakukan penegakan aturan lalu lintas. Nah, inilah yang kenapa pada akhirnya, soalnya dulu kita pernah ngobrol, itu kalau nggak salah di tahun kita udah concern dengan law enforcement ini udah dari tahun 2010-an lah, sebelum 2009 ini, sebelum Undang-Undang 2 ini, kita sudah memetakan ini permasalahan ini ada di law enforcement gitu ya. Nah, ketika kita ngobrolnya sama teman-teman kepolisian sendiri sebetulnya bisa dibilang kayak kepenang, kayak mereka capacity. Jadi satu petugas itu seharusnya dia mengatur sekian kendaraan, tapi ini sudah berlipat ganda. Jadi memang efektivitas dari petugas kepolisian sendiri di lapangan ini sudah sangat menurun tingkatnya. Nah, dengan adanya ETLE ini, maka efektivitas dari penegakan hukum, monitoring, aturan lalu lintas ini akan dibantu untuk nge-push ke atas, maksudnya lebih banyak membantu. Jadi kami sangat mendukung dengan perubahan nopol ini, karena kami melihatnya dari sisi tadi. Kami melihatnya dari sisi bagaimana plat nopol ini adalah sebuah hal yang sangat mendasar untuk kedepannya dapat mengoptimalisasi dari ETLE itu sendiri, gitu Mas. Contoh tindakan pelanggaran yang bisa ditekan itu konkretnya apa saja Pak? Mungkin Pak dengan perubahan ini Pak. Pelanggaran? Ya. Oh, banyak. Pelanggaran yang paling simple, yang paling kita dengar ini adalah pelanggaran yang oleh ETLE. Satu, pelanggaran
menerobos lampu merah. Kedua, pelanggaran tidak menggunakan seatbelt, gitu ya. Ketiga, pelanggaran menggunakan telepon pada saat berkendara. Jadi hal-hal itu yang minimal, mungkin ada orang yang bilang, wah banyak pelanggaran yang dilakukan. Oke, banyak, tapi nanti dulu. Paling tidak kita sekarang sudah bisa meredius 3 jenis bisa menekan secara signifikan 3 jenis pelanggaran aja, itu udah sangat bagus. Kayak orang menerobos lampu merah. Orang menerobos lampu merah, ini kami bukan melihat dari aspek menerobosnya. Ya. Jadi kita bukan melihat dari faktor eventnya, eventual apa. Kita bukan melihat dari faktor pada saat kejadian, bukan. Kita melihat ke depannya. Ini menjadi kebiasaan. Oke, contoh gini. Orang yang sudah terbiasa menerobos lampu merah, ya, orang yang sudah biasa menerobos lampu merah. Ketika dia ngeliat lampu merah, dia sudah tidak ada respect sama lampu merah. Gitu ya. Sudah tidak ada respect dengan lampu merah, maka dia akan sangat gampangnya untuk menerobos lampu merah. Oke. Lalu dengan cara apa nih? Lampu merah itu bisa kita tingkatkan gitu ya, pelanggaran lampu merah. Di setiap traffic light itu biasanya ada garis putih yang melintang. Ya. Kebiasaan orang kita, pelanggar, oknum, kebiasaan oknum-oknum para pelanggar ini, mereka berhentinya di setelah garis melintang tadi. Karena apa? Mereka kebiasaan tidak respect terhadap lampu merah, tidak respect terhadap traffic light. Nah, kalau dengan adanya ETLE tadi, maka orang-orang seperti ini mereka sudah pasti terkena. Jadi yang kita cari adalah efek jerahnya. Bukan pada saat itu, bukan pada saat dia ditilang, bukan, tapi efek jerah ke depannya. Soalnya apa? Orang sudah ditilang udah nggak bisa ngelak lagi dong. Dia udah ditilang, dia udah dikirim surat, dia sudah langsung ibaratnya dilakukan penindakan gitu ya, penindakan secara digital. Itu sangat membuat orang menjadi ya kita bisa bilang efek jerahnya bisa dapat lah. Kenapa? Lagi nih, faktanya setelah ETLE ini booming gitu ya, orang-orang tidak lagi khawatir dengan polisi yang melihat, tapi sekarang orang-orang sudah khawatir dengan kamera, gitu ya. Jadi begitu ada kamera, wah seatbelt nggak nih, wah langsung takut ya. Kalau misalnya harus pakai seatbelt, kenapa? Soalnya gue kalau ketangkap kamera bisa kena, gitu. Kan beda ini imbasnya dengan kalau misalnya orang masih takut dengan person gitu, masih ada takut dengan orang. Oh ada polisi, oh nggak ada polisi, lah. Atau dia kebiasaan lewat daerah sini nggak ada polisinya, udahlah santai lah. Jadi kalau RSA sendiri kita mencari dari sisi jangka panjang tadi yang human behavior-nya, atau di RSA adalah attitude-nya. Jadi attitude-nya akan kita dukung untuk dirubah. Pengguna jalan di Indonesia ini harus merubah attitude-nya. Kalau tidak mereka merubah attitude-nya, maka akan terus seperti ini. Nah, ini di luar dari pelanggaran-pelanggaran lain. Misalnya kayak tadi tentang seatbelt, tentang pelanggaran lampu merah, dan kita juga tahu lah bagaimana orang yang melanggar lampu merah itu fatality-nya itu sangat besar. Karena saya adalah pribadi saya sendiri itu salah satu saksi mata pada saat itu melihat di perempatan Kebonanas waktu itu perempatan Kebonanas masih di sebelah kanan. Nah, di perempatan Kebonanas pada saat itu saya di depan mata saya sendiri kok. Itu ada motor jalan gitu ya. Kita ini hijau, itu kita jalan, kebetulan saya belok kanan, orang ini yang di sebelah saya ini lurus, dari jalur yang sebelah kiri dia menerobos lampu merah. Akhirnya terjadilah tabrakan. Pada saat tabrakan, dua-duanya tergerak gitu ya. Yang ada di dalam otak saat itu adalah saya tidak
bukan concern ke orang yang tergeletak itu, atau bukan concern kepada si pelanggarnya, tapi saya concern kepada si korbannya. Korban ini kan sudah benar jalan, tapi dia harus tergeletak. Belum lagi kalau kita runut ke belakang, ternyata si bapak ini ternyata dia punya keluarga, punya anak, punya istri yang harus menanggung resiko kecelakaan itu. Jadi walaupun di dalam istilah kecelakaan ada laka tunggal, tapi kami tidak pernah percaya kecelakaan itu memiliki efek tunggal. Kecelakaan pasti memiliki domino. Either itu karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial, benar ya? Makhluk sosial itu adalah makhluk yang harus bersosialisasi dengan orang lain. Manusia bersosialisasi dengan manusia lain. Ini dasarnya manusia. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu terhadap satu manusia, maka dia akan membawa ke sekitarnya atau sekolahnya. Ini yang kami pahami. Jadi makanya dari itu kami mencoba memberikan edukasi ke masyarakat bahwa ketika terjadi kecelakaan tidak punya efek tunggal. Kecelakaan itu pasti memiliki efek domino. Dan itu yang kita itulah yang kita hindari, di efek domino itulah yang harus kita hindari. Karena kadang-kadang kalau misalnya berpikir diri sendiri nih, saya berpikir diri sendiri. Misalnya saya batas toleransi sakit saya tinggi kok. Jadi kalau keserempet biasa nggak apa-apa gitu. Tapi kan kita nggak tahu orang lain. Gitu. Keserempet orang lain gimana efeknya? Gimana nanti anak dan istri ya. Jadi balik lagi, ini yang kita harapkan adalah jika plat no call ini berubah, maka ETLE ini bisa maksimal. Minimal kita bisa beberapa aturan dulu yang kita fokuskan. Ini kami sangat berharap bisa menurunkan angka fatalitas nanti. Ya, dari Korlantas Polri sendiri kan sudah mengakui ini kan adaptasi dari kebijakan negara lain, Pak, dari Jerman, dari Malaysia, dan ternyata sudah dirumuskan sejak 2014. Kalau dari Pak Rio sendiri, apakah ini kita terlambat, Pak, untuk itu, Pak? Gimana? Ya, ini kan dari Korlantas Polri kan sudah menyatakan ini kan juga adaptasi dari negara lain, Pak, yang sudah menerapkan hal serupa gitu. Dan sudah dirumuskan dari 2014. Kalau dari RSA sendiri, apakah kita terlambat dengan statement itu, Pak? Baru sekarang diterapkan. Oh, iya, karena tidak mudah untuk gini. Tidak semudah itu mengganti sebuah hal yang memang sudah berjalan begitu lama gitu ya. Jadi kalaupun dari 2014 itu memang seingat saya sih 2014, sebelum 2014 pun itu memang sudah ada wacana gitu. Tapi kan tidak semudah itu. Tidak semudah itu untuk mengimplementasikan rencana untuk merubah background dari atau warna dari plat no call. Nah, kalau misalnya 2014 lama berarti kan 7 tahun ya, membutuhkan waktu 7 tahun, menurut saya itu adalah hal yang wajar. Karena kondisinya sekarang masyarakat itu termasuk kritis lah gitu. Kalau misalnya ternyata nanti terjadi sesuatu atau mungkin selama ini kita punya platnya segini kok gitu. Kan kalau nggak salah dulu masih ada transisi dulu dari 2 digit huruf terakhir gitu ya, suffix 2 digit menjadi 3 digit gitu kan, 3 huruf dari 2 huruf ke 3 huruf. Jadi itu aja kan membutuhkan perjalanan yang cukup jauh. Lalu adaptasi dari warna sendiri memang saya rasa memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Karena ini kita bicara masalah birokrasi, kita bukan bicara masalah PT gitu ya, kita bukan bicara masalah hal yang kecil, tapi kita bicara masalah hal yang jauh lebih luas. Jadi kalau menurut saya sih wajar ya kalau misalnya terjadi ini. Tapi
kami mendorongnya agar supaya tahun depan jangan gagal lagi gitu. Kalau bisa tahun depan sudah dilaksanakan. Karena kalau ini tidak dilaksanakan ya akan berlarut-larut. Sayang nanti alat-alat yang sudah diisikan oleh Korlantas, kamera-kamera itu sayang nanti nggak berguna, nggak maksimal. Kalau berkaca di negara tetangga Pak, paling dekat ke Malaysia Pak yang sudah menerapkan ya Pak. Itu pengamatan dari RSA sendiri seperti apa Pak di sana Pak? Di Malaysia? Iya. Di Malaysia itu setahu saya terakhir waktu kita ada pertemuan di Kuala Lumpur, justru di sana itu ada masalah dengan high speed, dengan speeding gitu loh. Jadi main problem mereka di speeding sih sebetulnya di sana itu. Karena apa speeding? Karena mereka jalanannya kosong-kosong sih di sana. Jarang terjadi macet. Apalagi di daerah-daerah seperti kotanya ya, kayak di Kuala Lumpur, kayak di Ampang itu kayak itu daerah-daerah yang sepi. Jadi memang main problem mereka adalah di speeding. Tapi kalau misalnya makanya dengan cara ETLE tadi atau dengan cara kamera itu adalah cara yang paling efektif. Karena dia bisa menangkap kecepatan kendaraan yang memang berjalan over speeding. Jadi kalau menurut kami di Malaysia kenapa dia membutuhkan itu karena ya di sana main problemnya adalah speeding. Baik, ini baru diterapkan secara bertahap ya Pak tahun depan. Dengan waktu setahun ini apa yang perlu dipersiapkan Pak dari semua pihak Pak, dari Korlantas Polri, dari pengendara dan juga dari NGO seperti RSA Pak untuk mendukung itu Pak? Kalau kami sih kecenderungannya ini lebih ke ranahnya pemerintah. Ini sudah menjadi ranahnya birokrasi. Jadi, dari masyarakat sendiri sih sebetulnya nggak ada isu ya. Dari masyarakat nggak terlalu ada isu. Kalau misalnya masyarakat lebih ke arah terima-terima aja sih kayak dulu. Kayak kita dari ada peneng terus nggak ada peneng gitu kan, itu sebetulnya penerimaan masyarakat juga nggak terlalu rumit gitu. Jadi sekarang ini justru bolanya ada di Korlantas. Apakah Korlantas berani untuk segera berubah gitu? Ya kalau misalnya dia segera berubah ya berarti ya masyarakat udah tinggal ngikutin. Jadi secara persiapan sih kalau menurut saya dibalikin lagi ke Korlantas. Apakah Korlantas sekarang berani untuk berubah? Kalau misalnya emang berani ya udah jalanin aja. Saya rasa masyarakat dan kami sebagai NGO juga akan support karena melihat tadi ya melihat tadi faktor bagaimana kami melihat ETLE ini bukan pada saat penilangannya tapi pada faktor human behavior-nya, bagaimana kita changing perilaku manusia pengendara ini gitu. Jadi kita lebih melihat ke arah jauh ke sana, bukan pada bukan pada saat kecelakaan, bukan pada saat penilangan gitu. Kita lebih melihatnya ke human behavior gitu Mas. Dari sepengetahuan dari RSA sendiri Pak, secara infrastruktur teknologinya apakah sudah siap dari Korlantas Pak? Apakah semua daerah sudah siap untuk menerapkan ini Pak? Sudah sih, jadi gini. Kebetulan saya pribadi kan saya memang bergerak di bidang teknologi tapi di bidang parkir. Dan saya juga beberapa kali sudah mendalami dari sistem LPR ini. Ini kan yang digunakan teknologi LPR, License Plate Recognition. Dia adalah sebuah artificial intelligence yang merubah gambar menjadi teks gitu kan. Nah memang kesulitan yang terjadi kemarin itu pada saat penangkapan plat nopolnya itu terjadi beberapa kesulitan. Misalnya ya kita udah tahu lah ini jadi rahasia umum bagaimana orang-orang kita sangat mudahnya memodifikasi. Kalau nggak salah kalau teman-teman masih aware gitu ya, dulu pernah ada razia plat nopol.
gitu ya. Dulu pernah ada razia besar-besaran plat nopol. Plat nopol yang tidak sesuai dengan standar itu akan ditilang. Tapi kan razia itu akhirnya hilang begitu aja gitu ya. Tapi ya itu memang salah satu dari upaya merubah mindset masyarakat atau menekan pelanggaran masyarakat dalam membuat plat nopol tadi. Sekarang kita lihat ya kalau plat nopol kadang-kadang misalnya 4 gitu, 4-nya dibikin kayak A gitu ya. Nah, di dalam LPR sendiri, LPR sebetulnya dia dilatih. LPR ini sebuah AI yang memang di exercise. Nah, apabila makin mudah si AI ini mendeteksi atau mengkonversi dari gambar ke teks, itu makin mudah juga atau makin mengecilnya probabilitas kesalahan dalam memberikan dalam memberikan hukuman kepada si pengemudi. Misalnya gini, plat saya B143 gitu ya. Jadi saya bikin gitu, B1 saya pisah, 4 saya ganti jadi A gitu ya. 3 saya miring-miringin supaya jadi E gitu. Jadi, nah si AI ini dia akan mengenal itu sebagai huruf. Jadi kan begitu kelihatan lo kok jadi huruf gitu. Jadi secara sistem nggak match nih gitu. Nah, kalau misalnya semuanya sudah dinormalisasi lagi, dinormalkan lagi, jadi misalnya B123TIN misalnya gitu. Nah, si sistem bisa menangkap secara sempurna angka alfanumerik ini bisa ditangkap secara sempurna, maka ini akan jauh lebih memudahkan si sistem. Kalau ditanya, dia kan bisa di-exercise, betul. Sistem ini, AI ini bisa di-exercise, betul, bisa di-exercise. Tapi seberapa banyak probabilitas yang harus di-exercise si AI ini? Misalnya, orang kan kreativitas pengguna kendaraan ini macam-macam gitu. Ada yang 4 dijadiin A, ada yang kadang-kadang angka 8, 8 terus yang lingkaran bawahnya itu digelapin jadinya kelihatan kayak O gitu. Ini probabilitas ini terlalu banyak gitu kalau misalnya diharapkan si AI ini untuk di-exercise. Jadi menurut kami ketika ini semuanya distandarisasi, maka ini akan jauh lebih memudahkan si sistem ini dalam melakukan penangkapan atau konversi dari grafik ke alfanumerik. Nah ini saya sendiri itu mengalami masalah-masalah ini. Jadi tidak mudah sebetulnya alat itu, makanya kalau ditanya, wah alatnya mahal banget gitu. Memang betul alat ini mahal banget karena dia harus bisa melihat dari berbagai sisi gitu, dari beberapa angle. Nah kalau misalnya dia sudah dari angle A ya udah dapet tapi tulisannya yang nggak jelas ya, ini yang jadi masalah. Nah inilah makanya kita berharap kalau misalnya sudah semuanya distandarisasi, maka kita berharap ini semuanya bisa segera maksimal gitu ya, ETLE ini bisa segera optimal. Dan saya menghimbau kepada teman-teman semua pengendara kendaraan, sudahlah cukup, nggak usah digaya-gayain lagi itu ya plat nopol, karena ini untuk kita bersama gitu ya, untuk kita bersama. Jadi kalaupun kalian teman-teman merubah sistemnya, merubah plat nopol, memodifikasi plat nopol, ini naudzubillah min dzalik jangan sampai kejadian. Tapi teman-teman ketika kendaraannya hilang gitu ya, harusnya ketika kendaraannya hilang, kalau misalnya dia tertangkap di jalan, harusnya bisa terbaca plat nopolnya, tapi karena egoisme si pengguna kendaraan dirubah jadi huruf, dirubah jadi digambar-gambar gitu segala macam, akhirnya tidak terdeteksi gitu loh. Nah ini akhirnya menyulitkan diri sendiri sih pada gitu Mas. Baik, terakhir Pak Rio, masukan dari RSA Indonesia Pak untuk Korlantas nanti misalnya ini sudah terrealisasi tahun depan Pak, PR selanjutnya apa yang harus dikerjakan Pak setelah ini terrealisasi misalnya tahun depan? Kalau menurut saya saran saya seperti umumnya
tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pemerintah ya. Jadi setelah keputusan ada, memang harus memiliki monitoring. Nah, monitoring ini jangan putus. Terus evaluasi tetap harus ada. Jadi kalau nanti diharapkan begitu ganti plat nopol, terus kita harapkan sudah sempurna, pasti tidak. Pasti akan banyak lagi permasalahan yang memang harus dievaluasi, dimonitoring, dievaluasi, lalu diperbaiki untuk ke depannya. Jadi himbauan kita kepada Korlantas, jangan berhenti di perubahan plat nopol, tapi juga harus melakukan pengembangan-pengembangan ke depannya. Dan yang pasti segera seluruh ruas jalan dipenuhi dengan kamera-kamera ETLE, karena itu sangat membantu, itu sangat membuat efek jerah untuk para pelaku pelanggaran lalu lintas. Gitu, Mas. Baik, terima kasih Pak Rio sudah sempatkan waktu untuk wawancara dengan Trasloom. Ya, Mas, titipan satu lagi. Siap. Oke, sebetulnya dunia saat ini, kami kembali lagi mengingatkan, dunia saat ini sedang menjalankan Decade of Action yang kedua. Decade of Action ini adalah menurunkan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas di jalanan itu sampai dengan 50%. Jadi Decade of Action pertama itu 2011 sampai 2020 itu kemarin sudah selesai, dan memang bukan hanya Indonesia yang gagal, hampir seluruh beberapa negara lain itu juga menurunkan angka fatalitas. Jadi di 2020 sampai 2021 sampai 2030 ini kita harapkan kita bersama-sama menurunkan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas ini. Terutama kami sangat mendukung dengan ETLE ini adalah menekan angka pelanggaran angka pelanggaran dulu. Ini harus ditekan dulu. Kita berharap dengan cara ini kita bisa menurunkan angka fatalitas, dan kita bisa memenuhi target di tahun 2030 adalah meredius 50% dari fatalitas kecelakaan lalu lintas di jalan. Gitu ya. Siap. Semoga tercapai itu Pak ya. Amin. Ya. Baik, terima kasih Pak Rio sudah sempatkan waktu Pak. Selamat siang Pak. Salam sehat selalu Pak. Selamat siang.